pada malam ini ada sebuah nasihat dari buku Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ibadan putana talagud dunya wa hofatul fitana nadaru fiha falamma alimu ana Allah isad li ayun wa toha ja'aluha lujata wa taho haikatu saliha amali fiha syukur. Artinya begini, sungguh ada beberapa hamba Allah yang cerdik. Jadi ada beberapa hamba Allah yang cerdik, mereka menceraikan dunia karena takut fitnah. Mereka renungkan dan ketika itu mengertilah bahwa dunia bukan tempat tinggal untuk hidup abadi. Mereka anggap dunia ini bagaikan samudra dan mereka mempergunakan amal soleh sebagai bahteranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, maka setelah nyata demikian sifat keadaan dunia ini, juga kejadian diri kita sendiri, maka sewajarnya lah bagi seorang mukallaf yang beriman menempuh jalan yang baik dan mengikuti jejak para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, saya bukan menggurui, mari kita hidup kita ini kita pasang khairat, dia berlomba-lomba dalam kebajikan. Buat nasihat lagi dengan syair, perahu tak akan berlayar tanpa kekuatan tuhan Allah. Perahu tak akan berlayar tanpa kekuatan tuhan Allah. Begitu juga dengan diri kita. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bisa merubah nasib seseorang di antara kita kecuali diri kita yang merubahnya. Yang terakhir, marilah bapak-bapak kekuatan ini ya, kita harus berubah diri kita yang belum baik akan menjadi baik dan yang sudah baik kita tingkatkan untuk diri kita. Apa sih arti perubahan bagi orang beriman ya? Perubahan itu bukanlah menunggu hujan emas turun dari langit. Jadi perubahan itu bukanlah menunggu hujan emas turun dari langit. Perubahan tidak membutuhkan manusia cengeng yang hanya pandai mendanaskan tangan ke langit, menyerahkan diri kepada Tuhan dan nasib. Perubahan adalah jalan kesadaran, jalan kecerdasan, jalan kepemimpinan. Perubahan jangan ditunggu. Kitalah yang menciptakan perubahan untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran negeri seutuhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita punya musola, almarhum juga pernah membuat musola. Selama musola Darussalam ini masih kita gunakan, almarhum masih dapat pahala. Sudah mantap ibni Adam in kotoa. Ya, apabila meninggal anak Adam, yani manusia, emang udah putus, tidak bisa bagi badan lagi. Ilamil salasin. Apa itu tiga? Ketiga itu sodakotun jariyah, al ilmi yang ta'ubi, dan yang ketiga waladun soleh. Kalian pasti ingin menjadi anak yang soleh. Ya, kalau kita cinta kepada orang tua kita, yang sekali ada dua dosa, ya, dosa jariyah, ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Apabila kita cinta sayang kepada orang tua kita, jangan berbuat maksiat. Ya, apabila kita sayang cinta kepada
orang tua kita, mari kita berlomba-lomba mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, inna a'malukum tu'radu ala aqaribikum minal amal. Sesungguhnya amal-amal kalian ini diperlihatkan, dicerbain oleh Allah kepada orang yang sudah berada di dalam kubur. Fa inna khaira, apabila kita berbuat baik, maka yang di dalam kubur akan merasa gembira. Wa inna ghaira, apabila tidak baik, maka yang di dalam kubur ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, ya Allah, la tumithum kama hadaitana. Janganlah engkau matikan anak-anakku, mantu-mantuku sebelum engkau memberi hidayah. Bagaimana engkau memberi hidayah kepadaku ketika aku berada di dunia. Ya, bapak-bapak yang akan menjadi pertanyaan adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai ini kita tidak sholat, karena banyak orang yang di dalam kubur ini ingin kembali hidup ya ke dalam dunia ini. Bukannya harta yang akan dicari, bukannya pangkat kedudukan yang akan dia minta, tapi ingin kembali ke dunia ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa apa enggak? Allah mengatakan, "Fa'idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan." Apabila telah datang kematian, tak seorang pun yang akan bisa menerima. Mari kita siapkan perbekalan diri kita. Sebuah orang Betawi mengatakan, "The long journey bagi duit ya. Perjalanan ke akhirat ini memerlukan persiapan dan langkah-langkah yang baik. Contohnya 4 bulan lagi pas bapak-bapak akan memulai pulang kampung. Ya. Bapak-bapak udah berjalan berpikir puasanya belum datang, besok gua pulang kampung. Berapa juta yang akan kita bekal untuk diri kita. Ini bekal di dunia. Ya, naik kereta nggak dapet gopek ya. Naik bis 7,5 satu orang, kali 5 berapa ya. Tapi kita ini bakal kembali ke alam baka, tempat yang hakiki. Mari kita persiapan bekal untuk diri kita. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.